Selamat malam, Bang Koko. Ya bang, Aku sama. panggilnya Bang Koko aja ya. Siap. Bang Koko ini kan seorang pengacara, Pak. Iya bang, benar, benar. Nah, jadi viral sekarang di media sosial, Pak. Ya. Video abang punya kejadian yang nggak mengenakan, Pak. Iya. Di PN Karawang. Benar. Baru-baru lalu gitu kan. Apa yang terjadi, Pak? Ya keributan itu diawali bukan saja hanya di pengadilan negeri ya, tetapi ini keresahan saya ini tidak bisa dilihat dari persoalan saya dikeroyok, dirame-ramaikan sama pegawai negeri Karawang dan dikatai ya dengan kata-kata yang mungkin sudah viral kan, dengan kata binatang yang tidak patut diucapkan oleh pegawai. Karena kalau kita berbicara lebih dalam, pegawai itu tupoksinya apa sih? Apakah dia panitera ya urusannya apa? Masalah birokrasi kan, masalah administrasi. Persoalan pengamanan itu kan ada tugasnya. Nah, tapi kita jangan dulu ke situ bang, ya kan? Gitu ya. Tetapi pertanyaan abang tadi, kenapa bisa terjadi keributan? Nah, apa Kan yang gitu. abang lakukan awalnya di PN Karawang sebetulnya, Pak? Awalnya itu gini, tanggal 20 ya. Kita mulai dari sini dulu. Bahwa penyidik ya mengatakan dalam SP2HP bahwa telah pelimpahan kepada kejaksaan ke penuntut umum tanggal 7 November ya kan. Nah, setelah adanya SP2HP ini dari penyidik, setelah klien saya berkoordinasi, itu dikatakan penyidik perkara Biba sudah P21, itu sudah kewenangan JPU. Perkara Biba ini apa, Bang? Perkara Biba ini 385 ayat 4. Apa 385 ayat 4? Yaitu itu menggadaikan aset tanpa hak. Artinya misalnya saya ada aset orang lain, saya gadaikan. Nah, ya kan ini kan praktik mafia tanah. Kalau itu untuk lebih dalamnya itu nanti. Artinya kita bersubstansi pada kekisruhan. Kejadiannya. Nah, setelah penyidik berkoordinasi sama klien saya melalui WA, klien saya ini berkoordinasi dengan kami. Kami bilang, coba Biba yang datang ke kejaksaan, jumpa coba sama siapa, tanya jaksanya. Ibu Dewi tanya. Dari kabar terakhir penyidik itu 7 November, ya kan, berkomunikasi sama klien saya penyidik ke Polres Karawang. Tiba-tiba tanggal 20 Desember klien saya diundang melalui WA, di chat. Besok datang ya pemeriksaan saksi. Dikabari sama kita tiba-tiba, kita ini sibuk bang di Jakarta bang. Jadi disinilah puncak ria-ria mulai kita emosi dengan perilaku penegak hukum kejaksaan, oknum kejaksaan Karawang ini. Apa maksudnya dia ngundang tiba-tiba gitu, ya kan? Dan pakai WA pula, Bang? Pakai WA, di foto dikirim ke Biba ngirim. Biba itu diundang secara resmi atau enggak? Dari WA oleh Ibu Dewi. Oke. Sebetulnya mengundang dengan WA itu udah bersalah tuh, Bang ya? Itu salah dong, berdasarkan KUHP bang. Baik itu terdakwa yang tidak ditahan, baik itu saksi korban, di dalam KUHP itu jelas. Seminimalnya 3 hari sebelum persidangan sudah dikabari melalui surat resmi, diundang pakai surat kops kejaksaan, bukan WA. Itu aja udah kesel kita. Satu, tapi nggak masalah. Yang penting perkara Biba yang pelik ini bisa masuk ke pengadilan saja, kami sudah bersyukur bang. Kenapa? Bagi kami menganggap keterlaluan penegakan hukum terhadap Habibah Robili Jati ini. Anak umur 20 tahun, sejak 12 tahun dia berhadapan dengan hukum, dipermainkan sempat. Kenapa bang? Ini tersangkanya ada, barang buktinya ada, objeknya ada. Kok lama prosesnya? Tapi nggak masalah. Kita nggak di situ persoalan kita. Balik ke acara yang nggak menyenangkan tadi, Bang. Oke. Ketika tanggal 19 dikabari melalui WA, kita datang tanggal 20 Desember. 20 Desember disitulah saya pertama kali bertemu Ibu Dewi Primasari, oknum jaksa Kejaksaan Negeri Karawang.
dalam pertemuan itu banyak cerita-cerita lucu dan bagi saya dongeng itu. Apa bang? Jadi gini bang, saya bertanya, Bu, terdakwa ditahan nggak? Tidak, kenapa? 385, oke. Bu, syarat penahanan apa? Tidak digubrisnya, karena tahu dia kalau berdiskusi itu pasti kalah dia. Jadi bang, dalam syarat penahanan itu ada dua bang, syarat subjektif dan syarat objektif. Objektif itu undang-undang yang disebutkannya 385 ada pengecualian, kecuali penipuan, penggelapan, nah itu bisa ditahan. Tetapi kalau 385 ini kan di bawah 4 tahun, dia bawah 5 tahun, jadi tidak bisa penyidik menahannya berdasarkan undang-undang. Tetapi kenapa syarat subjektif ini dikesampingkan? Subjektif ini ada dua unsur bang. Unsur pertama, tidak melakukan tindak pidana. Ya, unsur pertama itu bang. Unsur kedua, tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Artinya misalnya mencuri lagi. Ya, itulah makanya dia ditahan. Jadi dua unsur ini syarat subjektif. Menurut siapa? Mulyatno, bukan menurut Koko. Mulyatno. Dan itu diatur dalam KUHP. Nah, dia sebagai penegak hukum, jaksa yang diperintahkan oleh undang-undang, ya, difasilitasi negara kehidupannya, harusnya apa? Sebagai penegak hukum, secara subjektif ini kok dikesampingkan demi kepentingan korban? Karena apa? Sampai hari ini sebagian aset dari klien saya, korban, itu masih dikuasai oleh terdakwa. Ini lucu-lucu memang, lucu-lucu. Kalau kita kaji, makanya saya tantang secara publik kita berdebat. Ayo, gitu ya? Ada apa ini penegakan hukum di Karawang ini? Nah, khususnya terhadap klien. Kejadiannya itu bang? Tunggu bang, kita jelaskan dulu bang. Makanya kita meledak kan gitu. Baru saya tanya lagi, Bu. Ini kan nggak ditahan, Bu. Terdakwanya nanti, kalau diputus pengadilan bersalah ditahan. Lihat nanti ya. Lihat nanti, itu jawaban seorang. Iya, lihat nanti katanya. Gini lah kita kan itu pelajaran semester 3 bang. Dalam hukum acara pidana bang, kalaulah terbukti terpidana dieksekusi oleh jaksa langsung. Bahkan abang wartawan sendiri tahu itu ya. Kan dieksekusi jaksa langsung. Wah, masuk loh kan sesuai putusannya. Bukan lihat nanti. Itu ada saya, ada Habibah Robilijati, ya kan? CCTV PN pun bisa dibuka. Saya berbicara di situ. Apalagi yang disampaikan Bu Jaksa yang paling lucu nih bang. Nanya duduk perkaranya. Bagaimana duduk perkaranya? Saya pun tapi gini kan. Astagfirullah. Saya jelaskan. Gak apa-apa, gak persoalan. Tetapi apa yang menjadi persoalan bang? Ada dugaan dia tidak serius nih ngurus perkara klienku. Kenapa bang? Karena dakwaan sudah dibacakan. Dakwaan sudah dibacakan. Udah. Tanggal 6 Desember sesuai SIPP. Sudah bang. Sebelum saya datang ke tanggal 20 Desember itu, ya kan? Saya kan meriset. Dan ternyata bang, tanggal 29 November itu dakwaan mau dibacakan oleh jaksa. Tetapi apa yang terjadi? Terdakwa tidak bisa dihadirkan oleh penuntut umum. Jadi nggak ada? Ada di SPPP. Ada di SPP. Kalau jadi nanti ini terjawab nih. Oke? Ada di SIPP. Aku diam, makanya aku bilang mendongeng si kawan nih kan gitu. Diam aja saya. Saya hormati dia sebagai penegak hukum sama seperti saya penegak hukum. Tapi jangan ada dusta di antara kita kan gitu. Jujur-jujuran aja. Ada apa ini semua? Tuh. Apalagi tiba-tiba dibilangnya gini. Enggak, dia pergi dulu karena ada yang ngurus perkara lain kan mungkin kan. Sekitar 15 menit balik. Bu, maaf Bu. Majelis hakimnya majelis hakimnya tidak lengkap. Tadi tiba-tiba ibu dia bilang yang usah saya sebut. Sedang cuti tiba-tiba cuti dadakan. Saya pun nggak diberitahu. Saya tiba-tiba dikasih tahu kata dia. Tanggal 20 Desember itu bang, ya kan? Kita yang sudah datang jam 10 pagi on time bang, ya kan?
datang ke situ mendapatkan kabar yang mengecewakan kita sebenarnya. Ya. Kecewa nggak? Iya dong. Tapi ya kita kasih poin ya kan. Ya kan? Oke, saya lihat terdakwanya nggak ada dari tadi. Saya tunggui ibu jaksa di sana. Lalu saya tunggu. Saya kan malam terdakwanya. Nggak datang dia, nggak nampak batang gitu. Nggak apa-apa. Balik saya 20 Desember. Natal dong, tahun baru dong. 3 Januari kan itu udah dibilang kan nanti 3 Januari sidang lagi kita ya. Oke ibu, saya bilang gitu. Kejadiannya di 3 Januari nih bang? 3 Januari bang, bukan 20 Desember. 3 Januari. Oke ibu, karena memang lembut dia, namanya perempuan makanya mungkin dia dapat informasi. Pengacara si Biba itu ada gila-gilanya kan gitu. Nah makanya dihadapkan aku sama perempuan yang sangat lembut, Bu Dewi Primasari ini kan. Apa itu dibilang gila? Ya kan. Dihadapkanlah dengan yang lembut, ya kan. Batu ke jumpa air kan tenggelam kan gitu. Jumpalah saya tanggal 3 Januari tanggal 2 Januari saya kan tidur tuh di kontrakan karena kan tahun baru nggak ada kerjaan. Kita bukan PNS kan bang, hari kerja enggak ada perkara, enggak kerja kita, enggak ada sidang, tidur kita kan. Jadi 2 Januari ditelepon, enggak terangkat saya, enggak lama saya telepon, enggak dibalas. Tiba-tiba diteleponnya lagi jam 3, ini ada datanya. Jam 3 itu 3 apa? 3 sore. Ya. Oh, kurang lebih ya bang ya, 14 berapa gitu. Halo ibu, saya bilang kan. Pak besok sidang ya. Oh iya siap. Jam berapa bu? Gue bilang gitu. Pastinya bu, jangan laku nunggu-nunggu lagi bu. Gitu lah kira-kira kan. Oh sesuai undangan aja pak, nanti saya kirim. Saya tunggulah. Kurang lebih 5 menit dikirimnya. Undangan. Ini ada undangannya. WA gitu? WA. Berapa kosong jadinya nih kira-kira gue gitu. WA lagi. Ya kan? Karena berdasarkan kuap udah jelas bang. 3 hari sebelum sidangan dimulai. Oke? Datang saya ke pengadilan. Ya kan? Kita kan ya bang, memang kalau di atas angin bang, ya kan? Karena kita menang, benar ini. Biba jam setengah 10 sudah situ ya Biba, siap bang. Abang jam 10 insya Allah dari situ. Kurang lebih jam 10 saya sampai di situ bang. PN Karawang, tanggal 3. Datang saya klak. Saya kan udah baca ini data, ada riset nih. Agan sidang pertama nggak datang, ya kan? Tiba-tiba udah dakwaan, terus pada saat kayak tadi panggil tanggal 20 Desember batang hidungnya nggak ada, ya kan? Terdakwa ini kita bicara terdakwa juga bang. Nggak apa-apa lah. Saya tunggulah Bu Dewi di depan ruang sidang bersama ibunya. Ibunya lumpuh, saksi juga. Ibu Biba nih? Ibu Biba lumpuh. Hadir di situ. Hadir, karena saksi juga kan diperiksa sekali 2 kan, saksi korban Biba, ibunya saksi kan. Nunggu saya di situ. Gak lama Bu Dewi datang. Jam-jam setengah 11 kalau nggak salah saya, entah jam 11 lupa saya. Datang, Bapak bentar ya Pak Gogo. Iya Bu. Masih lembut namanya belum. Hakimnya tunggu lengkap dulu ya. Oh iya, karena bang kita kan berpraktek. Iya. Kita paham hakim itu bukan satu dua perkara diurusnya dan bukan perkara kita aja juga yang diurusnya kan. Banyak perkara kita paham di situ. Aku tunggu jam setengah 12 ya kan. Tapi kan kita bang punya firasat nih, ini gak enak nih, ini bukan hakimnya nih. Saya jumpai jaksanya lagi berdiri depan ruang jaksa. Abang mendekat ke jaksa itu? Iya. Kan nggak mungkin kita datangin ke jaksaan nanti dikacangi lagi kayak Biba kan. Jadi kita jumpai dia di ruangan jaksa. Iya. Pengadilan negeri. Tujuannya datang tadi? Tujuannya datang. Mau datang saya Bu, kayak mabuk sidang kita udah nunggu Bu, saya Jakarta, saya bilang kan saya sempatkan waktu, kasihan Biba, kasihan ibunya sakit, bilang gitu kan. Katanya, bentar ya Pak, sabar ya Pak. Siapa yang ditunggu Bu? Hakimnya udah Bu, kita duduk aja di situ. Karena kan saya biasa tuh Pak, kalau mau sidang duduk, udah lengkap, masuk kan gitu. Tunggu terdakwanya ya, terdakwa lagi. Kira-kira kalau abang dengar itu, aku pengacara bang yang beracara di Jakarta ini, yang melihat banyak perkara artis yang terjerat narkoba saja ditangguhkan, ya kan? Telat 2 jam ditegur hakim. Hari ini ada rentang waktu yang memperlihatkan etikat tidak baik, itu patut nggak untuk ditahan?
Ya saya bilang sama dia, ya ibu tahan, gue bilang gitu. Bukan dia yang kita tunggu, saya datang dari jauh-jauh, Biba mamanya sakit. Ya Pak, tapi bentar Pak, hakimnya pun belum, enggak, terdakwanya ada enggak, gue bilang gitu. Ada nggak terdakwanya? Dia diem. Nah, dia diem. Bu, Biba itu perempuan, Bu. Jangan sampai saya yang lebih gender pada ibu, saya bilang. Kenapa ada ibu? Kan untuk memperjuangkan hak dia, anak kecil perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nggak terima dia. Nggak terima di situ. Dia mau pergi dia nih. Kenapa dia jadi pergi? Saya bilang, Bu, Agan di sidang pertama ibu panggil pembacaan dakwaan, si Agan itu sebagai terdakwa tidak kooperatif tidak datang. Di SIPP jelas menuliskan. Apa yang dituliskan SIPP? Bahwa penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa. Kita mau ngapain kayak gini? Proses kok bisa dimain-maini terdakwa? Maaf ya bang, kok dia mafia besar aja kita tidak benarkan, apalagi si Agan tuh berkelakuan seperti itu, datang telat-telat, suka-suka. Ini kan, aduh, bos, aku dari Jakarta aja nggak berani telat. Aku nggak berani telat bang, kami saya si korban, kami di atas angin kan. Mau kami jam berapa datang bodo amat, yang penting kau udah masuk pengadilan kan gitu. Tapi enggak, karena kita menghormati pengadilan, kita datang tepat waktu. Ya kan? Oke. Nggak terima dia, enggak Agan tuh dibaca. Ibu SIPP Bu, awal bertengkar mulut itu lari dia. Oh, itu awalnya. Lari dia ke dalam ruangan. Kan dia diri depan ruangan tuh. Itulah awalnya. Iya, dia membantah atas informasi ini, Bang. Dia itu artinya jaksanya, Jaksa Dewi. Dia membantah. Enggak, Agan udah baca dia hadir. Ibu, dia hadir setelah nggak hadir. Bukan saya bilang nggak ada hadir kok. Nggak bisa dong pemberian saksi. Jangan belajar hukum acara pidana sama saya kan gitu. Nah, masuk dia ke ruangan. Terus kan nggak mungkin saya kejar kayak film India lah nanti ya kan. Dia perempuan, saya laki-laki kan. Saya hormati dia pergi ke dalam ruangan. Oke. Marah dong emosi saya. Saya capek-capek jauh dari Karawang, dari Jakarta ke Karawang pagi-pagi ya kan. Harus mempersiapkan diri, biaya segala macam, ya Bang. Ditinggalkan saya ngomong, persoalan kuat suara saya, mah Abang aja kuat, jangan suruh saya pelan. Nah, nggak ngomong saya. Nah, masuk dia. Iya, apa ini? Dibilangnya informasi itu enggak, Agan sudah dibaca, enggak ada, Agan enggak datang, gue bilang gitu. Kan perdebatannya di situ. Sampean di sini kan itu ada meja, Abang lihat. Itu kan ada komputer. Ngakses orang itu. Di video itu lah ya. Ada ngakses orang itu kan. Abang cari aja 335 Bang, perkara Agan. Dia tidak hadir di sidang pertama. Aku bukan sujon ya, bukan nuduh juga. Mungkin udah ketemu tapi malu orang itu menyampaikannya bahwa sidang ditunda karena penuntut umum tidak bisa dihadirkan. Malu mereka membacakan itu. Enggak, aku bergegas pergi dong. Aku laporkan ke ketua pengadilan. Aku muter kan di situ, itu kan letter L ya. Set pintu PTSP ruang ketua pengadilan kan mengarah ke ruang. Aku mau mengadu. Ini sampai di depan, aku dimarahi, janganlah Bang. Jangan dulu ribut Bang. Ketua pengadilan masih baru. Apa urusannya? Masih baru, mau lama mau berumur dari situ nggak peduli kita. Kita masyarakat Bang, kita pencari keadilan. Kemana lagi saya mengadu? Ya kan? Nah, kenapa Bang? Ini udah tingkat 3. Artinya apa? Saya mau mengkonfirmasi kata Dewi, Bu Dewi, Jaksa Dewi, tidak. Artinya kan informasi ini palsu. Ini mana tahu nanti dibaca orang itu. Nah, kalau kalian hilangkan informasi itu, penghilangan alat bukti. Ada ancaman pidananya itu ya. Di SIPP Abang buka atas nama Agan. Itu di SIPP itu jelas. Sidang ditunda, penuntut umum tidak bisa menghadirkan terdakwa. Itu jelas. Artinya apa? Kalau itu dibantah jaksa, berarti siapa yang hoax? Nah, Abang orang media nih. Siapa yang hoax? Siapa yang melakukan perbuatan pidana? Kejaksaan itu. Kalau misalnya apa yang didalilkan jaksa enggak, Agan datang. Berarti siapa yang hoax? Ya yang bilang enggak itulah.
Pengadilan dong yang menginformasi itu, berarti informasi palsu dong. Hoax kan? Proses aku proses kalian. Nah, jadi cikal bakal keributan itu di situ, Bang. Jadi aku mau ngadu nggak dikasih. Kemana aku mau ngadu ini? Kok dipingpong ya kan? Ku laporkan jaksa, ternyata yang salah pengadilan. Kemana nih? Berarti apa, Bang? Kalau kita kan meneliti perkara itu kan dari mana sumbernya dulu, ya kan? Oke, aku salah. Kalau itu ternyata kesalahan pengadilan, minta maaf dong pengadilan sama jaksa Bu Dewi. Ya. Kenapa menuliskan dengan salah kan? 29 November kata dia tidak bisa dihadirkan penuntut umum, sidang ditunda. Makanya tanggal 6 Desember. Jadi ini, Bang, korsletnya di situ. Nggak dikasih aku di situ. Jadi kemana lagi? Jumpalah panitera di depan, namanya Pak Musa. Saya sangat hormat karena dia sangat mengetahui perkara Biba ini di perdatanya. Dia membantu dalam artian kesini Biba ngambil putusan Biba. Iya, saya ketahui dia panitranya perkara Habibah kalau tidak salah. Jadi Pak Musa inilah ambil Biba urus cepet. Itu hakmu, gitu-gitulah dulu tuh, Pak. Setahun yang lalu saya berjumpa sama Pak Musa ya. Karena saya hormat dia orang tua. Oke lah, ngalah saya. Ditariknya balik lagi. Itu persoalan kejaksaannya, Bang. Kalau Abang mau ngadu persoalan kejaksaannya, Bang. Kita jumpai di situ. Tiba-tiba udah hilang. Disuruh Bu Dewinya. Nggak nampak lagi dia kan. Dibilang salah satu pegawai pengadilan, coba jumpai baik-baik, Bang. Disitulah aku marah. Kalau mau dia diajak jumpa, diajak berdialog dengan baik, gak mungkin aku teriak. Aku nggak orang gila, gue bilang kayak gitu. Di situ Abang lihat lengkap, aku bertanggung jawab. Dicek sama pegawainya di ruangan, tidak ada lagi. Nah, kan dibuka pintu, aku offset dong, nggak aku masuk. Nah, pegawai nggak ada. Tiba-tiba karena aku ngedumel, emosi dengan perilaku seperti ini, kita mencari keadilan pun dipermainkan gitu. Karena kita punya riwayat, Bang, dalam perkara Biba ini. Nah, kalau mau Abang tahu sebenarnya di video lain nanti kita diskusi. Oke, ya kan? Kesel saya tiba-tiba oknum jaksa, saya nggak tahu nih awalnya namanya siapa dia, saya nggak mau tahu kan. Jalan menghampiri saya, kok ribu-ribu. Jaksa juga ya. Kita kan terkejut, Bang. Kita pernah nengok orang berantem di sini, nggak langsung saya usir, Pak. Saya datangi, Pak. Kenapa, Bang? Duduklah dulu, Bang. Ini oknum jaksa membentak-bentak saya. Tersulut dong, kita laki-laki alat Medan ini ya kan. Bodoh amat sama dia kan. Kita lawan. Aku ribut karena ada kezoliman. Karena ada sesuatu hal yang tidak menurut undang-undang. Aku mau konfirmasi. Ya kan? Dengan enaknya tanggal 20 Desember dia mendongeng. Syarat objektifnya saja, subjektifnya. Jadi ini, Bang, kok kita bongkar di kepolisian pun kena ini, Bang. Gitu ya? Oh iya dong, tidak ditahan sejak dari kepolisian. Satu, tersangkanya ini, Bang, terdakwa yang di pengadilan ini nggak si Agan doang, karena yang menggadaikan aset si Bibah ini bukan saja si Agan. Tata istrinya pun ikut menggadaikan orang lain. Ya kan, yang menyewa ini datangi rumah Biba. Biba kembalikan duitnya Biba. Iya, kok tuntut itu? Sampai saya kayak debt collector, Bang, ditelepon Biba. Bang, ini ada datang, Bang, minta ganti, Bang. Karena salah. Ya salah, lapor polisi, jangan lapor Abang, bilang gitu. Aku bilang gitu kan. Oke. Itu sedikit ya, Bang. Setelah itu karena dimaki dibentak-bentak oknum jaksa ini saya kan. Ngapain gue pikir ibu? Ya saya berdialog dong. Saya nggak ada mukul, saya nggak ada cakap kotor, Bang. Buka video, saya tidak ada berkata kasar. Saya hanya bilang, kenapa ini semua seperti ini? Klien saya sudah dizolimi. Tiba-tiba saya diserang, ditarik, dicekek gini kan. Bahkan ada yang mukul, Bang. Oh gitu? Iya.
Ya kan? Buka aja CCTV. Iya. Iya, kalau memang berani mereka buka CCTV. Iya. Biar kita buka semua ini, bongkar. Iya. Ya kan? Setelah saya diserang bla 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 bla, yang melindungi saya ini cuma satu, Bang, dan itu orang saya. Oh, siapa, Bang? Supirnya, supir rental mobil. Oh, iya. Biba kan mamanya Iya, lumpuh. iya. Oh, iya. Jadi dibawa pakai mobil sewa. iya. Begitulah mahalnya keadilan, Bang. Iya. Untuk diperiksa jadi saksi korban saja harus mengeluarkan biaya. Siapa yang membiayai itu? Hanya Allah yang tahu, Bang. Dan Biba tahu siapa yang ngasih duit dia. Oke? Sampailah ditolak-tolak, ditarik. Dah. Balik Biba. Balik aku, keluar aku. Oke. Pak Musa yang tadi bilang, udahlah Bang, begitu. Oke Bang, aku ngalah Bang kali ini Bang. Periksa Biba sekarang, bla 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 segala macam. Oke. Tiba-tiba karena udah ribut, setengah jam kemudian dikirim saya foto dia, foto terdakwa. No, gitu. Cuma foto diberikan. Enggak, bahwa udah datang di pengadilan. Iya. Pertanyaannya Bang, apakah harus ribut dulu, baru prosedur itu dijalankan sebagaimana mestinya? Kita lihat depan nih Bang. Selasa ini sidang lagi. Saya suruh si Biba itu. Kau tanya jaksanya, udah datang nggak dia jam 10? Kalau nggak datang kita ribut lagi. Betul nggak Bang? Iyalah, kira-kira. Kenapa Bang? Kepentingan penyidikan, penuntutan demi hukum tersangka terdakwa boleh ditahan Bang. Kalau seperti itu perilaku terdakwa boleh nggak? Oke Bang, nggak sampai di situ Bang. Saat diperiksa, apa yang dilakukan si Agan? Apa yang dilakukan terdakwa di persidangan? Ada hakim di situ. Ini mau kita lapor. Kalau hakim tidak bertindak tegas, mengeluarkan penetapan, penahanan, ya kan? Kita akan tindak tegas. Kita akan melakukan upaya nanti. Komisi Yudisial, Bawas. Kenapa? Terdakwanya berdiri-diri depan hakim. Sorak-sorak. Mana boleh Bang? Nggak boleh. Berdiri-diri. Nggak bisa, itu tanah saya. Ya kau buktikan bukan diri-diri kau depan hakim. Ya kan? Di depan yang mulia hakim dia. Depan hakim kayak gitu, dia depan jaksa. Nggak bisa. Jadi Mbak. Hakimnya diam aja. Ya, kalau hakim pasti bereaksi. Pasti memerintahkan. Tetapi kan orang-orang seperti ini apakah kita diamkan gitu Bang? Iya. Coba tes dulu, tahan dia. Kenapa Bang? Kita nggak mengada-ngada Bang. Sampai detik ini aset Biba masih ada dikuasai oleh terdakwa. Penegakan hukum sulap nggak? Menurut Abang? Ada terdakwa yang masih melakukan perbuatan pidana. Masih meneruskan melakukan perbuatan pidana. Kenapa orang ditahan Bang? Agar nggak melakukan perbuatan pidana kan? Iya. Jadi Bang, kasus Biba ini Bang, bukan 385 Bang. 385 menggadai-gadaikan. Menyerobot dulunya, menguasai tanpa hak. Kami lapor di Polda. Kita nggak usah bicara Polresnya ya, kita lapor ke Polda. Polda delegasi ke Polres. Dalam penyidikan ketemulah itu. Bahwa tanah itu bukan dikuasai saja, tapi di sewa-sewakan. Dan istrinya ikut juga di situ. Dan pihak kedua pun ikut juga mensewakan ke pihak ketiga. Artinya satu tersangka, satu terdakwa. Abang media Bang, gua abang kuliah hukum, abang pasti tahu itu. Iya. Iya. Ya kan? Jadi inilah kesedihan kita, kekecewaan kita sehingga memuncak. Garis bawahi, saya bukan marah sama pengadilan. Saya marah sama jaksa penuntut umumnya tidak menahan. Kenapa? Sudah jelas dalam teori Mulyatno itu jelas. Syarat subjektif itu ada dua unsur. Unsur tidak melakukan tindak pidana. Yang kedua, tidak menghilangkan alat bukti, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Tapi apa yang terjadi? Unsur pertama itu terpenuhi untuk dia ditahan. Sekian Bang. Jadi Abang udah cerita hampir setengah jam nih durasi. Iya. Jadi kira-kira apa penutup dari Abang untuk kejaksaan ini? Harapan-harapan ke depan. Abang itu kan kasus ini masih bergulir Bang. Bergulir dan masih banyak di tempat lain. Iya, jadi ada kemungkinan, saya ketakutan juga nih. Ada ketakutan kemungkinan Abang nanti
inilah ada bermasalah. Dikriminalisasi gitu. Oh, kira-kira gitu. Gimana? Aku tunggu. Biar kita bongkar nih semua. Biar baik nih negara nih. Biar saya jadi martir hari ini. Gitu Bang ya? Iya. Tahan saya, biarpun nangis saya di dalam. Apa? Ketika ditanya orang, saya sampaikan bobroknya penegakan hukum terhadap klien saya. Ya, jadi kapan nanti ada berikut ini Bang? Ada acara pemanggilan kembali Bang? Abang nanti. Acara pemanggilan? Iya, hadir ke PN. Ke PN. Selasa kalau nggak berhalangan saya datang. Selasa ya Bang, ya. Tanggal berapa? Selasa tanggal 10 ya. Ya. Tanggal berapa ya? 10 ya? Kira-kira ini. Nah, tadi pertanyaan Abang Harapan. Bang, abang klik sekarang. Aku nggak bohong. Situs Kejaksaan Agung, situs Kejaksaan Negeri. Jargonnya apa? Berantas mafia tanah. Kenapa ada mafia tanah? Alasan subjektif, sementara jargon itu diucapkan sama Jaksa Agung. Harusnya Jaksa Agung di situ. Ya, iya. Kapan? Gak bisa kita bilang kemarin. Tapi nanti saya buat laporan. Oke Bang. Ah. Jadi supaya jangan terlalu Biar lebar, Jaksa Agungnya tahu. Ya, kita tunggu nanti acara berikutnya. Mudah-mudahan Abang sukses dengan perkara Iya. ini. Iya. Gitu Bang ya? Iya. Selamat malam Bang. Kita Oke. bisa tutup videonya. Selamat malam. Malam.